Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Nah, anak-anak, kita bertemu lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam dengan tema 8, senangnya berakhlak terpuji, dan dengan subtema 4, hidup rukun. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan 1. Arti hidup rukun, 2. Menjelaskan arti Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, 3. Menjelaskan manfaat hidup rukun, 4. Menyebutkan 2 hal yang membuat hidup kita tidak rukun. Nah, kita ice breaking dulu ya. Kita lihat teman-teman kita kelas 6B, kelas 6A yang sedang belajar. Ya, di masa pandemi belajar lebih kurang 1 bulan ya. Anak-anak memakai masker setiap pagi sebelum masuk kelas, cuci tangan dan jaga jarak dan sebagainya. Nah, sekarang kita ikuti pelajaran Buana. Diambil buku dan alat tulisnya ya. Nah, sebelumnya kita mengingat pelajaran yang lalu. Pelajaran yang lalu tentang simpati dan toleransi ya. Toleransi antar umat beragama. Memberi kesempatan kepada orang yang berlainan agama untuk beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Nah, sekarang ikuti pelajaran Buana dengan baik ya, dicatat yang penting-penting. Hidup rukun. 1. Cermati kisah berikut ini. Rara dan Wati adalah 2 sahabat satu komplek. Setiap berangkat ke sekolah, Rara dan Wati selalu bersama diantar ayah Rara. Ketika pulang sekolah, keduanya bersama Ibu Wati yang menitipkan makanan kecil di kantin sekolah. Karena setiap hari menjelang pulang, mengambil hasil dagangannya, maka keduanya didatangi. Saat belajar bersama, Rara dan Wati saling mendukung. Rara yang membacakan teks bacaan dan Wati menyimak sambil menyemati bagaimana cara menjawabnya. Di lingkungan rumah pun orang tua Rara dan Wati sangat erat bersahabat. Kehidupan di komplek tempat tinggal Rara dan Wati sangat harmonis. Tidak ada orang yang kehilangan.
karena kedua rukun tetangga berperan aktif dalam setiap peristiwa yang terjadi di lingkungan kompleks. Jika ada tetangga yang pulang kampung, dapat menitipkan kuncinya ke tetangganya. Demikian pula jika ada peringatan Maulid atau 17 Agustus, maka semua warga ikut berpartisipasi demi kesuksesan acara-acara tersebut. Dengan momen di atas, maka terciptalah hidup rukun. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, hidup rukun artinya hidup rukun berarti baik dan damai, tidak bertengkar. Hidup rukun dianjurkan oleh agama karena manusia diciptakan oleh Allah SWT bersuku bangsa yang berbeda, yang menyebabkan budaya pun berbeda. Namun kita diajarkan untuk saling hidup rukun. Contohnya sholat berjamaah menandakan tidak bertengkar dan rukun. Karena di hadapan Allah hanya orang yang bertakwa yang membedakan satu dengan yang lainnya. Seperti peringatan Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 49 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa. Sungguh Allah mengetahui, Maha teliti. Ayat di atas memberitakan bahwa Allah SWT menciptakan manusia berpasang-pasangan dan bersuku bangsa. Orang yang paling mulia di sisi Allah SWT adalah orang yang paling bertakwa. Kita hidup di dunia ini tidak sendiri dan selalu membutuhkan orang lain. Membutuhkan bantuan dari orang lain. Kita hidup membantu atau dibantu, baik langsung atau tidak langsung. Ketika kita sakit di kelas, maka teman dan guru kita yang membantu. Bahkan ketika kita masih kecil dan belum bisa berjalan, maka yang menggendong kita adalah orang tua, kakak, nenek, tetangga kita, nenek atau tetangga kita. Oleh sebab itu, kita harus menghormati mereka semua. Jadi, dalam bergaul dengan teman-teman di sekolah atau di lingkungan harus mendukung dan mengutamakan kerukunan. Contoh hidup rukun, marilah kita cermati contoh-contoh perbuatan yang menyebabkan hidup rukun berikut ini. A. Setiap akan berbicara atau melakukan kegiatan harus diperhitungkan baik dan buruknya. B. Menghargai orang lain, orang tua, orang yang lebih tua, kakak, adik, teman yang beragama dan berasal dari daerah lain. C. Berbicara yang baik, tidak dengan kata-kata yang kasar.
yang membuat orang lain marah atau sakit hati. D. Dalam bertindak mengutamakan kepentingan orang banyak daripada kepentingan diri sendiri. Kepentingan diri sendiri atau pribadi, atau dalam bertindak tidak egois yang selalu mementingkan diri sendiri, dan lain-lain. Adapun yang membuat hidup kita tidak rukun, A. Berbuat lebih mengedepankan emosi atau cepat marah, bukan akal sehat. B. Tidak menghargai orang lain dan menganggap diri sendiri paling benar. C. Suka mencela dan mengolok-olok teman, karena perbuatan mengolok atau mencela seringkali menjadi pemicu suatu pertengkaran atau perkelahian. D. Suka berbicara kasar dan merendahkan orang lain. Dan lain-lain. Nah, kesimpulan anak-anak. 1. Hidup rukun yaitu hidup dengan damai. 2. Sebagai umat Islam diwajibkan hidup rukun. 3. Contoh yang menyebabkan hidup rukun. A. Menghargai orang lain. B. Berbicara yang baik, tidak menyinggung perasaan orang lain. C. Tidak egois. D. Dan lain-lain. Nah, untuk mengetahui sejauh mana Nana telah memahami pelajaran dari Buana, maka Buana beri evaluasi ya. 1. Apa arti hidup rukun? 2. Kepada siapa kita harus rukun? 3. Apa manfaat rukun? 4. Perbuatan apa yang membuat kita rukun? 5. Perbuatan apa yang membuat kita tidak rukun? 6. Bagaimana nada bicara kita agar tidak menimbulkan permusuhan? 7. Bolehkah kita memaki teman? Nah, kita akhiri pelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak telah mengikuti pelajaran dari Buana. Terima kasih pula kepada semua pihak yang membantu terwujudnya. Tidak ada benarnya itu dari Allah.